Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab 100 hadis yang bisa kita hafalkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-14. Baik, monggo Ibu Fikih bisa dibantu untuk dibacakan bersama-sama? Silahkan. Boleh dibuka ibu-ibu? Baik, silahkan ibu. Kita bersama-sama membaca hadis 14. Mulai. An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi wa Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair. Ibu-ibu jamaah yang saya cintai karena Allah, di antara ilmu yang seharusnya kita pelajari adalah kita mengetahui akan surganya Allah dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Untuk apa kita mengetahui tentang surganya Allah dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya? Untuk memotivasi diri kita agar senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba mengumpulkan bekal dalam beramal salih dengan berharap dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah. Karena orang itu biasanya akan lebih bersemangat untuk melakukan sesuatu ketika dia tahu tujuan utamanya kemana. Ketika goalsnya itu kemana, dia akan lebih semangat. Maka kita sebagai orang beriman dibolehkannya kita berharap kepada Allah agar kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan itu bagian dari permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan surga bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau ada yang tanya, "Ustazah, kalau kita beribadah, kita berharap surganya Allah itu kita ikhlas sudah beneran belum?" Sudah. Ya, kita berharap ya ridhonya Allah dan bonusnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Masalahnya banyak di antara kita kalau ditanya ya, ibu-ibu siapa yang pengen masuk surga? Semua pengen. Gimana? Tapi kita belum tahu hakikat surga itu seperti apa. Kita hanya tahu nama tapi belum tahu secara detail. Padahal Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disunahkan ketika membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada kenikmatan surga, kata para ulama, maka kita berdoa kepada Allah, meminta agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Karena surga itu adalah tempat yang abadi, tempat yang kekal, tempat yang tidak akan punah. Jadi di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala
yang Allah jadikan kekal abadi atas izin Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua ya akhwat, di antara ilmu yang semestinya kita pelajari adalah kita mengenal bagaimana nerakanya Allah dan apa-apa yang ada di dalamnya. Untuk apa Ustazah kita mengenal nerakanya Allah dan apa-apa yang ada di dalamnya? Agar kita lebih berhati-hati ketika bertindak, agar kita lebih berhati-hati ketika kita mengucapkan sesuatu, agar kita lebih berhati-hati ketika jari jemari kita menuliskan sesuatu di sosial media. Karena semua maksiat, semua dosa yang kita lakukan, baik di dunia maya maupun di dunia nyata ya akhwat, kalau itu adalah dosa kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka konsekuensinya adalah masuk ke dalam neraka. Maka kita harus tahu, ya orang kalau tahu apa sih yang ada di dalam neraka, pasti tidak ada satupun dari hamba Allah yang beriman pengen masuk ke dalam neraka. Karena saking dahsyatnya adab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dalam api neraka. Nah, nanti setelah kita belajar apa itu surga, apa itu neraka, maka kemudian kita belajar bahwa ternyata surga ketika Allah ciptakan dengan kenikmatan yang ada di dalamnya, untuk meraihnya itu butuh perjuangan. Ya, diliputi ya untuk masuk ke surganya Allah dengan sesuatu yang kita itu butuh perjuangan. Kita malas untuk melakukan amal-amal sholih yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah. Ya, dan itu butuh perjuangan. Makanya apa kata Rasulullah? Wa hujibatil jannatu bil makarih. Ya, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci, sesuatu yang tidak kita suka. Ya. Contoh diantaranya apa? Jihad. Ya, berjihad itu adalah sesuatu yang fitrahnya manusia tidak suka. Karena dia harus meninggalkan anak istrinya, meninggalkan makan enak, meninggalkan tidur yang biasanya ia lakukan ya di rumahnya dengan nyaman. Ya. Orang kalau sedang berjihad tidurnya di kemah-kemah, makannya juga seadanya, meninggalkan anak istri, dan belum tentu dia bisa balik berkumpul dengan keluarganya. Maka fitrahnya manusia, ya kalau ada panggilan jihad, aslinya itu tidak mau, ya nggak mau berangkat. Tapi karena mereka ya percaya dan yakin orang yang berjihad itu sesungguhnya tidak akan mati, ya senantiasa hidup, Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepadanya, ya orang-orang yang syahid di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya. Bahkan salah satu pintu surga itu ada namanya pintu al-jihad, pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memotivasi orang-orang yang berjihad untuk bisa semangat ya dalam memenuhi panggilan Allah. Karena ada apa di dalamnya? Ada surga. Ya. Begitu pula ya akhwat, ya begitu pula dengan amalan haji. Haji ya pada fitrahnya orang beriman tuh kalau ada panggilan haji, kalau dia imannya kuat, oke, dia akan bersegera berhaji. Tapi kalau yang imannya masih belum bagus, maksudnya dia beriman tapi masih lebih condong kepada dunia, maka biasanya lebih memilih menunda hajinya atau bersegera berhaji. Menunda. Ya, dia pikir nanti kalau haji di sana ada balasan. Apa yang saya lakukan di dunia ini, di Indonesia ini, nanti di sana dibalas. Haji juga di sana juga harus berjuang karena haji itu adalah amalan fisik. Ya. Tidak seperti amalan-amalan yang lainnya. Amalan hati itu berbeda dengan amalan fisik. Haji itu adalah kumpulan dari amalan-amalan antara fisik dan hati dan harta. Ya, jadi haji itu masya Allah semua amalan dikumpulkan, amalan harta, amalan fisik, amalan hati. Dia harus menata hatinya, hajinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang berhaji, Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan surganya. Kenapa orang berbondong-bondong rela ngantri haji? Karena pengen surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan. Makanya Rasulullah mengatakan hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan yang menyenangkan. Baik, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang apa saja
amal-amalan yang mengelilingi surga dan dosa-dosa yang mengelilingi nerakanya Allah, maka kita belajar terlebih dahulu ibu-ibu tentang surga dan apa yang ada di dalamnya. Yuk dibuka Al-Qur'annya, silahkan. Dibuka surah Al-Waqi'ah. Semuanya dibuka surah Al-Waqi'ah. Sudah, Bu? Saya bacakan ayatnya ibu-ibu. Surah Al-Waqi'ah dimulai dari ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Baik, mari kita belajar ibu-ibu tentang apa itu surga dan apa yang ada di dalamnya. Ketika seseorang datang ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah, dan mengharap apa-apa yang ada di sisi Allah, mempelajari kalamullah, mentadabburi kalamullah, maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan-ketenangan di dalam jiwa-jiwa kita, dan semoga nama-nama kita disebut-sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penghuni langit yang ada di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini disebutkan wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Kemudian
Allah menyebutkan langsung di ayat yang ke-10 karena washabul masy'amah itu adalah golongan kiri. Wasabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman mereka yang paling dahulu masuk syurga. Di para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, ya mereka adalah orang-orang yang beriman lebih dari kita, maksudnya lebih dulu daripada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan para sahabat ini lebih dulu ke dalam surganya daripada kita, ibu-ibu? Karena perjuangan mereka begitu berat dibandingkan dengan perjuangan kita yang ada di zaman sekarang. Baik. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah. Di mana orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, fi jannatin na'im. Mereka berada di dalam surganya Allah. Jadi ada nama surga itu Jannatun Na'im. Surga di mana dalam surga itu ada banyak kenikmatan. Makanya namanya Jannatun Na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dan surga ini akan dimasuki, ya mayoritas yang akan masuk surga adalah orang-orang yang terdahulu. Maksudnya orang-orang yang dimaksud orang-orang terdahulu adalah orang-orang umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, ya, yang mereka lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Baik. Kemudian di sini wasullatum minal awwalin, ya, wa qalilum minal akhirin. Dan orang-orang yang dia terakhir-terakhir, ya, akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ini jumlahnya sedikit. Ala sururim mauduna. Orang-orang di surga tuh ngapain aja, Bu? Ya, ternyata subhanallah di dalam surga itu ada kenikmatan. Penduduk surga itu mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Gimana bayangannya? Begini. Jadi dipan yang dimaksud itu, ya, surur itu sebenarnya bukan diartikan dengan dipan. Surur itu lebih ke sarir, lebih ke kasur. Teman-teman pernah lihat majelis dewan Arab yang bentuknya sofa tapi di bawah? Tahu? Yang mungkin kalau teman-teman umroh atau haji atau mungkin di Indonesia juga ada di tempat resto-resto Arab itu, kan biasanya ada tuh yang buat duduk tapi di bawah lesehan. Nah, itu kan kayak ada kasurnya, itu yang dinamakan dengan surur, ya. Dan mereka nanti para penduduk surga itu duduk di situ, duduk. Tapi bedanya kalau kasur yang di dunia itu biasanya dalamnya busa, gitu ya. Kalau di sana di dalamnya apa? Yang bertahtakan apa? Emas dan perak. Masya Allah, indahnya luar biasa. Ya, jadi surga itu isinya emas, ibu-ibu. Surga itu isinya perak. Ibu-ibu yang di dunia, ya, Allah belum berikan emas, jangan bersedih hati. Ya, nanti di surga ibu mau emas berapapun, ya bilang kepada Allah, Allah akan kasih. Ya, Masya Allah. Bahkan tempat duduknya penghuni surga terbuat dari emas. Subhanallah. Baik. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Apa sih kerjaannya penghuni surga itu? Kerjaannya itu duduk-duduk. Jadi ibu-ibu kalau bayangin ya, ibu-ibu kalau lagi di dunia aja, tapi kenikmatan surga tidak bisa disamakan dengan kenikmatan dunia, ya. Ibu-ibu di dunia ini, ya, berhadap-hadapan, ya, entah itu dengan suami kita atau dengan anak kita atau dengan teman kita, kemudian ngobrol, ya, berbincang-bincang. Itu kira-kira sebuah kenikmatan bukan? Iya, kenikmatan kan? Dapat kumpul sama keluarga, kumpul sama orang-orang soleh. Yang jadi obrolan misalnya tentang anak-anak, tentang bagaimana keluarga kita akan dibawa kemana, itu kan bagus kan? Nikmat sekali. Makanya orang Arab itu diantara yang menyenangkan bagi mereka, yang kami tahu ya ibu-ibu, di sana itu mereka kalau bikin rumah tuh tengahnya tuh kosong, ya. Jadi di benteng rumahnya, terus nanti di dalamnya tuh ada rumah tempat tinggal yang ada atapnya. Ada belakang rumahnya tuh biasanya kosong. Kosong untuk apa? Ditanami kurma. Juga nanti ada tempat duduk di situ yang biasanya gunanya itu, manfaatnya itu kalau sore mereka itu sambil makan kurma, sambil makan kohwa. Ya, dan mereka duduk-duduk sama istrinya, sama anaknya. Masya Allah. Ya, kohwa itu kopi Arab yang mungkin kalau orang Indonesia pas umroh, ya semangat kohwa, tanya, apa itu? Kopi. Giliran orang Indonesia minum jamu katanya. Ya, itu kohwah namanya, ya.
Mana orang Indonesia nggak biasa, nggak kulindo gitu ya. Dan itu dimakannya pakai kurma. Dan mereka sore-sore itu nikmat ya, luar biasa. Ya kumpul sama keluarganya, Masya Allah. Dan itu nanti yang ada di surga begitu. Jadi orang berhadap-hadapan, ya Masya Allah, duduk di tempat-tempat duduk yang terbuat dari emas dan perak dan saling ngobrol. Dan isi obrolannya bukan gosip, ya bukan seperti kita sedang berada di dunia. Tapi isi obrolannya itu sesuatu yang berkualitas. Ya, apa isi obrolannya? Ya, di sini nanti dijelaskan oleh Allah. Di sana tidak ada laghu, tidak ada obrolan-obrolan yang sia-sia. Ya. Dan ketika kita duduk, bayangkan ya ibu-ibu, penduduk surga itu ketika duduk ya di atas tempat duduk yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari emas dan perak, maka yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Lihat. Sudah duduk, kita nggak usah ngambil air, ya nggak usah ngambil makanan. Ada pelayan-pelayan, Masya Allah. Nikmat nggak bu? Ibu-ibu kalau lagi di atas pesawat, ya terus pramugarinya keliling-keliling, ya mau minum apa pak? Gimana bahasanya? Ininya intonasinya? Nggak ada di sini ya, ex pramugari. Gimana ibu-ibu? Silahkan, gimana bu, mbak, mana ya? Kemarin tuh saya dapat tuh di masjid mana tuh, itu intonasinya benar-benar kayak pramugari. Gimana? Teh, kopi apa jus gitu kan? Kayaknya intonasi kita nawarin suami kita. Tapi kalau pramugari kan ada gimana gitu ya? Gimana mbak Ika? Mau kopi, susu, teh gitu ya. Jadi kayak bener-bener kita yang denger tuh terpesona gitu loh. Itu kok suaranya cantik banget gitu ya, Masya Allah. Nah, itu pelayannya sebenarnya begitu ya. Atau misalnya ibu ke sebuah rumah makan yang mungkin bintang 5 gitu kan, maka kan pelayannya bilang silahkan bapak ibu dipilih menunya gitu. Sekiranya masakannya tidak cocok, boleh nanti bilang ke kita, nanti kita ganti gitu kan ya biasanya ya. Nah, nanti yatufu alaihim wildanum mukhalladun, yang akan menjadi pelayan bagi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala adalah anak-anak muda yang tetap muda. Jadi nggak ada simbah-simbah jadi pelayan di sana. Ya. Yang ada anak-anak muda. Gimana Us, nanti fitnah Us, kan saya akhwat gitu ya. Yang layanin anak muda di sana sudah nggak ada lagi yang namanya cinta-cintaan, suka-sukaan, sudah. Ya. Dan itu anak-anak muda ya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kenapa di sini anak muda yang Allah sediakan? Karena anak muda itu biasanya Allah berikan tenaga yang lebih kuat. Masya Allah. Makanya nanti yang keliling-keliling itu anak muda. Masya Allah. Bi aqwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Masya Allah. Ya. Mereka pelayan-pelayannya ya, mereka sambil keliling-keliling nyodorin ya, menawarkan minuman kepada para penduduk surga. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah gelas. Yang mereka bawa adalah cerek. Cerek itu maksudnya tempat air minum. Ya, Masya Allah. Dan subhanallah, air minum tersebut diambil dari sungai yang ada di dalam surga, dari air yang mengalir. Kenapa di sini ibu-ibu disebutkan wa ka'sim mim ma'in? Kenapa disebutkan air yang mengalir? Karena biasanya air yang mengalir itu lebih fresh. Nggih mboten? Air yang mengalir itu lebih menyegarkan. Makanya minuman, di antara minuman penduduk surga adalah dari sungai. Dan sungainya macam-macam. Ada sungai susu, ada sungai madu gitu ya. Dan semuanya sifatnya adalah menyegarkan. Masya Allah. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Masya Allah. Dan ketika mereka minum dari air minum yang ada di sungai surga itu, dan disebutkan oleh para ulama, di antara air minum yang ada di surga itu khamr, ya arak. Tapi arak yang ada di surga beda dengan arak yang ada di dunia. Minum minuman keras, arak, khamr yang ada di dunia itu memabukkan, membuat kepala jadi pening, jadi mabuk. Tapi minum minuman keras, khamr yang ada di surga tidak memabukkan. Masya Allah. Inilah bedanya antara khamr yang ada di surga dan khamr yang ada di dunia. Makanya kenapa kita itu di dalam agama kita itu dilarang meminum khamr.
dilarang minum minuman keras di dunia. Ya, karena pertama orang yang meminum minuman keras di dunia maka akalnya tertutup. Ya, dia melakukan apa saja kepada orang lain dari berbagai macam kejahatan tanpa biasanya ia sadari. Ya, yang kedua, yang namanya khamr di dunia itu memabukkan. Tapi di surga Allah Subhanahu wa taala maka khamr yang ada tidak memabukkan dan orang-orang beriman akan meminumnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Bu, di antara makanan penduduk surga itu buah-buahan. Tidak ada disebutkan satu ayat dalam Al-Quran makanan penduduk surga itu gorengan. Tidak ada. Padahal itu favoritnya kita nih. Ya. Tapi tidak ada. Coba saya kasih hadiah. Kalau di dalam ayat Al-Quran ada makanan penduduk surga gorengan, tidak ada. Makanan penduduk surga apa, Bu? Buah. Buahnya kita bisa milih. Ya, kalau di dunia kan aneka ragamnya terbatas. Nggih mboten. Buah yang ada di Indonesia belum tentu ada di Saudi. Nggih mboten. Apa misalnya salak? Nggak ada tuh di Saudi. Orang nanam salak gitu, nggak ada. Buah yang ada di Saudi belum tentu ada di Indonesia. Dan buah yang ada di dunia ini sifatnya yang pertama ya, matangnya itu tidak dari pohon. Maksudnya petani langsung memetik dalam keadaan mentah kemudian dikarbit, jadi rasanya tidak enak. Ya, beda dengan di surga. Di surga itu rasanya luar biasa, beda dengan apa yang ada di dunia. Jadi kaidahnya nama boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Kalau disebut buah-buahan, maka namanya bisa jadi sama, tapi hakikat rasanya berbeda. Apa Bu contoh buah-buahan yang disebutkan yang ada di dalam Al-Quran itu? Buah-buahan yang ada dalam surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh satu, pisang. Oke, yang kedua, buah tin. Yang ketiga, zaitun. Yang keempat, anggur, inab. Ya. Kemudian nakhl, kurma. Itu buah. Ya. Buah kurma. Nah, itu buah yang ada di dalam surga. Subhanallah. Dan buah-buahan ini adalah sesuatu yang kelak menjadi makanan favorit penduduk surga. Jadi ibu kalau pengen ya jadi calon penghuni surga ya, maka minimal lah ya makanannya sedikit menyerupai ya. Apa yang dimakan? Buah-buahan ya. Dan buah-buahannya adalah buah-buahan yang terbaik. Masya Allah. Baik. Walahmim thayrim mimma yashtahun. Nih Bu, ternyata makanan penduduk surga diantaranya adalah daging burung, bukan daging bebek. Apalagi daging mentok. Apa mentok? Gak ada. Ternyata daging yang Allah sediakan di dalam surga itu daging burung. Coba alasannya kenapa ibu-ibu? Allah menyediakan bagi para penduduk surga daging burung. Kenapa? Karena sebenarnya daging burung itu lebih menyehatkan. Ya mereka makan mencari makanan sendiri. Ya beda dengan mohon maaf ayam. Ya itu kan pelet. Ya. Kalau burung mereka kan cari sendiri. Ya terbang, cari makan, makanannya juga alami, yang dimakan biji-bijian. Ya dan akhirnya dagingnya juga bagus. Ya. Sayangnya kita lebih memilih daging ayam daripada daging burung. Padahal daging burung itu bagus, masya Allah. Dan burung itu halal apa mboten? Halal, masya Allah. Tapi terkadang ya karena kita belum terbiasa, ya akhirnya kita tidak terbiasa makan daging burung. Terakhir saya kemarin cari-cari gitu sama suami, kan mau ada tamu dari luar kota kemarin. Yuk kita cari kuliner apa sih yang unik di Yogyakarta. Ternyata di Yogyakarta ada sebuah warung makan yang jual kuliner khusus burung emprit. Burung emprit yang kecil tuh Bu. Digoreng apa jadinya kan. Ya di Jogja ada tuh. Nah, saya nggak iklan siapa yang punya rumah makannya. Saya nggak iklan sini. Hanya maksudnya ada. Ya ada orang jual makanan daging burung. Masya Allah. Sesekali boleh. Ustazah boleh nggak daging selain daging burung emprit? Boleh, silahkan. Ya, yang jelas daging burung adalah makanan penduduk surga. Dan wahurun ain, masya Allah ibu-ibu. Di dalam surga juga orang yang masuk ke dalamnya disediakan bidadari-bidadari yang bermata jeli.
Ya, bermata jeli itu kata para ulama, bermata indah, bermata jeli itu matanya belok. Jadi bukan sipit tapi belok. Apa tuh belok? Besar. Nah, itu tuh. Jadi ibu-ibu jangan GR duluan. Ya, yang punya mata belok, yang punya mata besar, nanti bilang ke suaminya, suamiku ternyata mataku kok ya kayak mata bidadari, gitu ya. Jadi jangan GR duluan, ini bidadari lebih cantik dari kita. Ustazah, kalau ada yang tanya, kan suami kita disediakan bidadari. Ada nggak bidadara di surga? Nggak ada, Bu. Ya, coba cari ayat di dalam Al-Quran disebutkan adanya bidadara, Ustazah, ini nggak ada. Lah nanti nasib kita bagaimana? Gitu ya. Ada bidadari yang bermata jeli, nanti nasib kita kayak mana? Suami kita lebih menyukai bidadari yang cantik. Tenang. Ya, kata para ulama, seorang istri yang salihah, seorang istri yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada suaminya, maka Allah akan jadikan istri ini lebih cantik. Dan suami akan mengenali istrinya. Oh, ini istriku, nggak akan tertukar dengan bidadari yang cantik. Ya, bahkan seorang suami akan mengenali istrinya karena dia punya cerita dengan istrinya. Pernah jalan bareng, pernah umroh bareng di dunia, pernah makan bareng, pernah sholat malam bareng, pernah sahur bareng. Jadi tahu, oh ini istriku. Dan Allah jadikan kita wajahnya lebih cantik, tanpa perlu skincare, tanpa perlu ke klinik kecantikan, sudah Allah cantikkan. Masya Allah ya. Baik, kemudian ka'amsalil lu'lu'il maknun. Masya Allah. Ya, bidadari-bidadari para pelayan itu diibaratkan seperti mutiara yang tersimpan baik. Ibu-ibu pernah nggak punya mutiara? Belum pernah berdoa sama Allah. Ya Allah, kayak mana mutiara itu? Kalau enggak, yuk cari di Google mutiara. Itu orang yang memandang mutiara itu menyenangkan dah sih, Bu? Indah gitu ya. Apalagi perempuan kan suka indahan. Maka nanti di dalam surga itu pelayan-pelayan yang ada di dalam surga, bidadari-bidadari yang ada di dalam surga, ketika orang lain memandangnya, maka memandangnya seperti dia memandang mutiara. Masya Allah, indahnya luar biasa. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan itulah balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa? Ya, orang-orang beriman ini mereka telah bersusah payah. Mereka telah berjuang di dunia untuk mentaati Allah dan Rasulnya dan menjauhkan diri dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita berada di dunia, kita merasakan lelah, kita merasakan penat, maka itu adalah sebuah fitrah. Tempat istirahatnya kita orang-orang beriman adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. La yasma'una fiha laghwa wa la ta'thima. Masya Allah. Lihat ibu-ibu. Di surga itu kita tidak akan pernah mendengarkan. Apa yang tidak kita pernah dengarkan? Percakapan yang sia-sia maupun menimbulkan dosa. Beda ketika di dunia. Terkadang kita mendengarkan sesuatu yang sia-sia. Contohnya apa? Lagu-lagu, ya, itu kan sesuatu yang sia-sia, ya. Atau kita mendengarkan orang lain ghibah, itu juga sesuatu yang sia-sia. Atau kita mendengarkan cerita-cerita fiktif, ya, cerita-cerita novel, itu kan sesuatu yang melenakan, yang sia-sia, ya. Dan di dalam surga tidak ada. Di dalam surga ada hanya percakapan yang mengundang manfaat, ya, percakapan yang di situ senantiasa saling menyemangati agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada Syekh Utsaimin menyebutkan ketika beliau menafsirkan, ya, la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima, kata beliau yang ada di sana itu para penduduk surga itu kalau lagi berbicaranya masalah ilmu. Masya Allah, jadi ilmu balik lagi. Di sana tidak ada yang namanya gosip, ya. Enggak ada yang namanya dusta. Yang ada adalah percakapan tentang hal-hal yang bermanfaat yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Illa qilan salaman salam. Atau kalau kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi penafsiran itu ada dua, ibu-ibu. Ada penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ada penafsiran Al-Quran dengan hadis. Ya, dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran.
Apa kata Allah? Illa qilan salaman salama. Dan yang ada di dalam surga itu, Masya Allah, tidaklah penduduk surga mengucapkan sesuatu kecuali mereka saling mengucapkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di sini yang disebutkan oleh Allah salam? Karena salam itu mengandung doa. Assalamualaikum, salam kesejahteraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan untukmu. Ya, warahmatullahi, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untukmu. Masya Allah. Baik. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Masya Allah. Dan golongan kanan adalah golongan yang mulia. Ya, disebutkan bahwa golongan kanan yang dimaksud adalah para penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Fi sidrim makhdud. Fi sidrim makhdud, di sini ya akhwat, di sana ya, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Saya akan jelaskan pohon bidara itu seperti apa. Di dunia, teman-teman, pohon bidara yang kita temui itu ada durinya, nggih mboten. Dan pohon bidara ini biasanya daunnya digunakan untuk memandikan jenazah. Pohon bidara apakah ada buahnya? Ada. Tapi buahnya tidak ada rasanya. Ya, dulu kami waktu berada di Yaman, itu di sekitar rumah kami itu ada pohon bidara. Tinggi-tinggi, besar-besar. Ya. Waktu putri kami masih kecil, ya Aisyah sekarang Masya Allah ikut kajian. Aisyah ini dulu waktu kecil suka sama abinya, suka keliling gitu. Terus nemu pohon bidara, buah bidara. Buah bidara tuh kalau di Indonesia kayak kresem, tapi kresem di Indonesia kan ada rasanya tuh. Talok, ada rasanya kan. Kalau pohon bidara itu buahnya tuh hijau, ya, tapi bentuknya hampir sama. Nah, ketika dimakan tuh tidak seenak talok. Ya. Coba ibu-ibu yang punya pohon bidara dirasakan tuh buahnya seperti apa. Tidak selezat talok. Ya. Dan itu ada buahnya. Nah, nanti di dalam surga itu ada pohon bidara. Jadi pohon yang ada dalam surga diantaranya adalah pohon bidara. Bedanya pohon bidara yang ada dalam surga itu tidak berduri, tapi pohon bidara yang ada di dunia itu berduri. Ada orang yang mengatakan bahwa pohon bidara itu pohon yang ditakuti setan gitu ya, yang ditakuti jin gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah memang ada dalilnya? Wallahu ta'ala alam. Baik, dan biasanya juga daunnya buat ruqyah, ya, buat meruqyah orang yang sedang kesurupan. Itu biasanya Masya Allah atas izin Allah bermanfaat. Baik, kemudian di sini disebutkan wa talhim mandud. Wa talhim mandud. Nah, berarti pohon yang ada di dalam surga yang kedua setelah pohon bidara adalah pohon pisang. Pohon apa? Pohon pisang. Masya Allah. Ustazah, berarti pohon pisang itu bagus ya buahnya? Bagus. Ya. Dan ibu-ibu tahu kita di Indonesia ini nikmat banget loh. Mau pisang apa aja macamnya banyak. Ya. Beda kalau kami di Timur Tengah itu hanya kenal satu macam. Mungkin buatan Bunda Najmi, ya kan? Kalau pas umroh kan pisangnya kayak gitu-gitu aja. Di Indonesia itu ada pisang merah, ada pisang Ambon, ada pisang apa lagi emas, ada pisang raja, ada pisang nangka. Masya Allah. Kurang apa coba Allah berikan kepada warga Indonesia ini? Ya, yang ada kurang syukur. Ya. Semua sudah Allah beri berbagai macam pisang. Dan di Indonesia nanam pisang itu lebih mudah, nggih mboten? Tapi kadang kita jarang bersyukur dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Masya Allah. Dan ternyata pohon pisang ada di dalam surga. Baik. Wa dhillim mamdud. Masya Allah. Allahu Akbar. Di surga itu orang nggak merasa kepanasan. Walaupun di sana nggak ada AC seperti di dunia, tapi di sana banyak ya pohon-pohon, ya naungan-naungan yang menjadi naungan nanti penduduk surga dan tidak akan merasakan panas di dalamnya. Wa ma'im maskub, subhanallah. Dan airnya nggak pernah kering, terus menerus mengalir, masya Allah. Jadi kalau di dunia ada kalanya air itu mengering, ya ada kalanya mata air misalnya di surga itu ada mata air. Bedanya sama di dunia mata airnya bisa saja mata airnya akhirnya tidak memancarkan air.
Tapi di surga mata airnya terus terpancar. Ya Masya Allah, terus Allah pancarkan air tersebut. Bahkan airnya begitu segar, Masya Allah. Jadi di antara kenikmatan seseorang di dunia ibu-ibu, ketika dia bisa meminum air dari mata air. Gimana? Ya, kenikmatan penduduk surga di surga juga ketika seseorang diberikan air dari mata air yang ada di dalam surga. Wa fakihatin katsira. Lagi-lagi disebutkan buah-buahan, bukan gorengan. Ya. Apa kata Allah? Di dalam surga wa fakihah. Banyak buah-buahan. Dan buah-buahannya katsirah, beraneka ragam, banyak. Baik itu warnanya, rasanya, dan bukan hanya sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran. Masih ada banyak buah-buahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum beritahukan kepada kita. Jadi ibu-ibu jangan membatasi buah-buahan yang ada di dalam surga itu buah-buahan yang Allah Azza wa Jalla beritahukan di dalam Al-Quran. Masih banyak buah-buahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di dalam surga dan Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, kemudian bedanya buah-buahan yang ada dalam surga dengan buah-buahan yang ada di dunia. Buah-buahan yang ada di dunia kalau pengen merah biasanya disuntik. Ya, kalau pengen lebih awet biasanya pakai apa ibu-ibu? Dimasukkan zat yang berbahaya. Kalau di dalam surga tidak. Di dalam surga tidak ada yang bisa membahayakan. Masya Allah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk buah-buahan yang dimakan oleh penduduk surga. Masya Allah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Subhanallah. Dan buah-buahannya ini, subhanallah, sifatnya tidak terputus dengan waktu. Terus ya. Dia ada. Beda dengan di dunia. Kadang kan ada buah di dunia itu judulnya buah musim-musiman. Ya, musiman. Hari ini kita lagi musim buah apa, Bu? Buah mangga, ya. Dan Masya Allah, Bu, di Indonesia itu, ya Allah, Allah tuh sayang banget sebenarnya ke orang Indonesia. Orang Indonesia itu paham, Masya Allah. Kenapa Allah tuh kasih orang Indonesia buah-buahan begitu banyak aneka ragamnya? Sebenarnya Allah tuh pengen kita ini makan buah gitu loh. Mangga saja misalnya nih, kita hari ini makan mangga ini, besok makan mangga yang lainnya, besok makan mangga yang lainnya. Dalam sepekan beraneka ragam mangga dari hari Senin sampai hari Ahad itu bisa, ya. Ada tuh. Gimana? Kami di sekolah Alam Tahfiz Unggulan di satu tuh pernah. Waktu itu para wali murid suruh ngumpulin mangga karena lagi musim mangga ibu-ibu. Ya, dan kami baru tahu, gurunya baru tahu ternyata ada mangga yang warnanya keungu-unguan. Masya Allah, mangga warnanya kan selama ini kita taunya hijau, oranye gitu ya. Itu ada yang enggak tahu mangga apa, saya lupa. Ada warna ungu tuh. Nah, Ustaz Ica bisa nih nanti jadi project ya. Kampung lagi musim mangga. Jadi setiap anak tuh bawa mangga beda-beda ya. Kalau sudah ada yang ngelis mangga ini, yang lain nggak boleh. Biar tahu aneka macam mangga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi hamba-hambanya yang berada di Indonesia. Masya Allah ya. Nah, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian wala mamnu'ah, dan tidak dilarang untuk mengambilnya. Monggo ibu-ibu. Kalau di surga itu mau buah apa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyediakan. Tidak ada larangan di dalamnya. Masya Allah. Wa furushim marfu'ah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan bagi para penduduk surga tempat tidur, kasur-kasur yang empuk. Ya, mungkin kalau ibu-ibu di dunia kasurnya sudah tepos, gitu ya. Apa bahasanya? Sudah tipis, kemudian bersedih kok kasurku nggak empuk lagi, minta sama Allah. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah, saya sabar dengan kasurku yang ada di dunia ya Allah. Yang nggak empuk nggak apa-apa. Keras biasanya di dunia ini lebih menyehatkan ya daripada empuk, gitu ya. Tapi nanti di surga yang Allah sediakan bagi para penduduk surga itu kasurnya nggak keras tapi empuk, ya Masya Allah. Baik, inna ansha'nahunna insya'a. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan bagi para penduduk surga bidadari, Masya Allah, secara langsung. Masya Allah. Baik. Faja'alnahunna abkar, dan bidadarinya itu perawan, ya, belum dinikahi, ya. Kemarin tuh saya pernah juga dengar Ustadz Hanan ketika menjelaskan tentang surga. Kata beliau itu, beliau baca kitab, ternyata di antara kerjaannya para laki-laki yang ada di surga itu, mohon maaf ya, ini saya harus mengatakan karena ini ada nih.
kerjaannya setiap hari itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ya, itu kerjaannya. Apa nggak bosan Ustazah? Nggak ada bosan di surga. Ibu mau makan buah apa aja di surga nggak ada bosan. Beda dengan di dunia. Ya. Nanti gimana nasib kita Ustazah? Kalau suami kita sama bidadari, tenang. Di surga nggak ada lagi hasad, nggak ada lagi dengki, iri, nggak ada. Sudah Allah cabut, gitu ya. Yang ada rukun, ya. Ya ucapannya ucapan yang baik. Beda dengan di dunia. Ya jangan bayangkan, jangan samakan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di dalam surga. Semuanya sudah berbeda. Uruban atsroba, masya Allah. Lihat ibu-ibu, bidadarinya bukan hanya perawan, tapi juga usianya sebaya. Masya Allah, muda semuanya. Nah, ibu-ibu, jadi di antara nanti yang disampaikan oleh ibu-ibu kepada suaminya, say, cin, sabar yo. Di dunia, ya. Jangan terfitnah dengan perempuan-perempuan yang bukan milikmu, gitu ya. Tenang, nanti Allah sediakan bagi engkau wahai cintaku bidadari-bidadari yang ada dalam surga. Ya, saya doakan kata istri yang solihah ini, semoga panjenengan nanti dapat salah satu bidadari, gitu ya. Nanti kalau suaminya bilang loh, nanti istriku bagaimana? Tenang, nanti saya rukun sama bidadari, gitu ya. Masya Allah, ya, senang ini para bapak-bapak kalau dikasih info seperti ini nih, ya, Masya Allah. Baik, li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Dan ini adalah untuk golongan orang-orang kanan, ya, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar dari orang-orang yang kemudian. Itu siapa? Yaitu ashabus shimal, ashabus shimal. Taib. Saya akan jelaskan tentang siapakah ashabus shimal di sini. Ashabus shimal adalah para penduduk neraka. Ya. Para penduduk neraka ini Allah Subhanahu wa taala akan siapkan dengan berbagai macam azab. Apa yang Allah siapkan? Silakan diperhatikan ibu-ibu di ayat ke-42 dalam surah Al-Waqiah. Apa kata Allah? Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna 'ala al-hinsil 'azim wa kanu يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Baik, di sini ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa para penduduk neraka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fi samumi wa hamim. Apa yang Allah sediakan bagi para penduduk neraka? Adanya naungan asap yang hitam, beda dengan penduduk surga. Penduduk surga Allah sediakan naungan, maksudnya sesuatu yang beratap, itu naungan yang kalau orang penduduk surga masuk ke dalamnya maka mereka akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ya, kalau penduduk neraka ketika disediakan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menghirup asap yang tebal lagi berwarna hitam. Ya. Ibu-ibu, di dunia saja kalau ibu-ibu pernah misalnya berada, ibu lagi naik motor, di depannya tuh ada bis yang tiba-tiba bisnya itu mengeluarkan asap tebal hitam, kesemprot brus gitu, terus tercium oleh kita, itu nyaman apa mboten? Enggak, ya itu baru di dunia. Gimana nanti ketika berada waliyadzubillah seseorang di neraka? Maka yang ada adalah kepulan-kepulan asap, dan asapnya itu berwarna hitam. Pasti siapapun yang menghirupnya pasti tidak akan nyaman. Ya, itulah gambaran para penduduk neraka. Wa dhillim min yahmum. Ya, na'udzubillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ya, naungan yang asap yang hitam itu dia tidak menyejukkan juga tidak menyenangkan. Subhanallah. Jadi tidak ada rasa dingin di dalam neraka itu, yang ada adalah panas. Karena
dikelilingi di neraka itu dengan api yang berkobar-kobar, maka adanya asap yang tebal, adanya hawa yang cukup panas, la baridin wala karim, ya, di mana fi samumi wa hamim, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Itu belum saya sebutkan tadi. Jadi di dalam nerakanya Allah, ya, di samping dia mendapatkan asap yang tebal, juga yang Allah sediakan bukan air dingin. Kalau tadi kan penduduk surga Allah sediakan air dari mata air yang ketika diminum itu fresh. Kebalikannya, para penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala sediakan air yang mendidih. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Dan juga angin yang anginnya itu sangat panas. Ibu-ibu, angin sangat panas tuh gimana? Ibu-ibu kalau pas umroh di musim panas 50 derajat atau 55 derajat, itu kalau di Madinah terutama, ya, kalau di Mekah tidak begitu panas sebenarnya. Kalau di Madinah, keluar dari hotel itu biasanya ada angin tuh, anginnya kan kencang. Dan kalau pas musim panas, angin yang ada itu kayak nampar-nampar, bruk bruk bruk, itu panas. Ya, pernah ibu-ibu merasakan? Kalau belum, saya doakan. Semoga ibu-ibu semuanya Allah mudahkan untuk berumrah kembali, mengicipi berbagai macam musim yang ada di sana. Baik itu musim panas maupun musim dingin atau musim yang sedang. Ya, kalau hari ini di bulan September ini musimnya musim bagus, nggak panas banget, nggak dingin banget, gitu ya, masya Allah. Baik, kemudian di sini Allah menyebutkan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Lihat ibu-ibu, orang-orang ini di dunia dulu, waktu berada di dunia, kata Allah, mereka rata-rata hidupnya mewah. Maksudnya mewah bukan mepet sawah, ya. Dan biasanya ada orang rumahnya di mana? Rumahnya alhamdulillah Allah berikan rumah saya mewah. Pas sampai di sana rumahnya gubuk mepet sawah, gitu ya. Mewah itu dia menggunakan barang-barang yang mewah, ya. Yang dia mungkin tidak terlalu dibutuhkan, tapi menghabiskan uangnya hanya untuk menonjolkan bahwa sesungguhnya dia itu kaya. Misalnya kan ada kan orang-orang yang sebenarnya bisa pakai baju biasa, tapi dia pakai bajunya yang sangat-sangat mewah agar dilihat oleh orang lain bahwa dia adalah orang kaya. Baik. Kemudian wa kanu yusirruna 'alal hintil 'adim. Masyaallah, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwa mereka itu terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Nah, nih ibu-ibu nih, ciri penduduk neraka. Apa ciri penduduk neraka? Ya, di antara ciri calon penduduk neraka, ketika di dunia dia senang melakukan dosa-dosa besar. Ya. Apakah orang melakukan dosa besar ini kekal di dalam neraka, Ustazah? Maka ahlu sunnah wal jamaah sepakat para ulama, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar di dunia dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika berada di akhirat, ya, dia melakukan dosa besar dan belum bertaubat kepada Allah, maka yang ada adalah tahta masyiatullah, sesuai dengan kehendak Allah. Bisa Allah masukkan dulu ke neraka, baru Allah masukkan ke dalam surganya, ya, atau Allah masukkan langsung ke dalam surganya. Yaitu khusus spesial bagi orang-orang beriman. Kecuali bagi orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mereka melakukan dosa besar, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada mereka kekal di dalam api neraka. Ini adalah akidah yang teman-teman harus pahami. Karena akidah orang-orang Khawarij menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar, walaupun dia beriman kepada Allah, kalau melakukan dosa besar dan tidak bertaubat kepada Allah, maka mereka berada kekal di dalam api neraka. Padahal sesungguhnya tidak. Selagi ada keimanan, selagi ada percaya kepada Allah, maka tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala kekalkan di dalam api neraka. Yang ada adalah di bawah ya masyiatullah, di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Mereka nih calon-calon penghuni nerakanya Allah nih, waktu di dunia, orang-orang kafir yang tidak beriman, mereka menantang Allah. Apa kata mereka? Apakah kita akan dibangkitkan setelah kita menjadi tulang belulang?
Apakah kita akan dibangkitkan setelah kita menjadi tanah? Ya. Maka dari itu beriman kepada hari akhir dalam agama kita, agama Islam yang mulia ini bagian dari rukun iman. Karena banyak orang-orang yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhwat, berdakwah di kota Mekah itu lebih lama daripada beliau berdakwah di kota Madinah. Kenapa? Coba alasannya kenapa? Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Mekah? 13 tahun. Berapa tahun Rasulullah berdakwah di Madinah? 10 tahun. Berapa total Rasulullah berdakwah? 23 tahun. Kenapa di Mekah lebih lama daripada di Madinah? Karena di Mekah itu Rasulullah ngurusin orang-orang yang belum percaya dengan adanya hari akhir. Ya, banyak di antara mereka yang tidak percaya bahwa ketika sudah diwafatkan dibangkitkan kembali. Ya. Sedangkan ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah, audiens atau jamaahnya adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah. Makanya coba ibu-ibu lihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ayatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu biasanya dia ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu biasanya ayatnya diturunkan di kota Madinah. Ya. Jadi Rasulullah ngurusin orang-orang yang nggak percaya dengan adanya hari kebangkitan itu sampai berdakwah kurang lebih 13 tahun. Ya. Subhanallah ibu-ibu, rukun iman ini harus kita ajarkan kepada anak-anak semuanya. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi banyak kerusakan yang ada di depan kita dan banyak juga akhirnya orang-orang, khususnya anak-anaknya orang-orang beriman yang terkena syubhatnya orang-orang kafir. Ya, apalagi orang-orang yang mendahulukan akal dibandingkan hati. Ya kan? Kalau akal tuh kan mereka akan mengatakan, kan tidak mungkin jadi tulang kemudian nanti disatukan kembali jadi manusia. Nggak masuk, akal kita nggak terkejar, akal kita nggak nyampe. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, banyak di antara orang-orang yang kafir kepada Allah itu disebabkan karena kurangnya beriman adanya hari kebangkitan. Ya, baik, Masya Allah. Kemudian apa kata Allah? Awabaunal awwalun. Apakah nenek moyang kami yang terdahulu pun dibangkitkan pula? Mereka nggak percaya. Ya, orang-orang kafir itu nggak percaya. Ya, saya mau tanya, kata mereka kepada Rasulullah, apakah kita nanti dibangkitkan juga orang-orang yang telah mendahului kita dari nenek moyang kita? Maka Rasulullah mengatakan, kul innal awwalina wal akhirin. Ya, semuanya Allah bangkitkan, baik itu orang yang terdahulu maupun orang yang terakhir. Ya. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Masya Allah. Dan kelak akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Maksudnya adalah di hari yang disebut dengan mahsyar. Jadi nanti ada orang-orang dibangkitkan dari alam kubur, semuanya ibu-ibu, semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah padang pasir yang di sana nggak ada pepohonan. Padang luas, ya, padang luas, di sana nggak ada pepohonan. Di sana semuanya dikumpulkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak berbusana, ya, disebutkan dalam hadis. Kemudian dalam keadaan belum dihitan, gitu ya. Dan dalam keadaan apa? Berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda itu ada yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan bertalbiyah, ada yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan mukanya rata, ada yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan miring sebelah. Ya, ada yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan dia berdiri tegak, ya. Ada yang dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan merangkak, semuanya beda-beda. Yang jelas yang sama adalah semuanya tidak berbusana. Ya, dan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar menunggu hari ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian nanti ibu-ibu silakan dibaca lagi ya. Masya Allah, ini bagus banget. Ya. Di sini nanti ya Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi para penduduk neraka di antaranya makanannya apa? La'akiluna min syajarim min zaqqum. Penduduk neraka itu Allah sediakan pohon zakum.
Ya, pernah saya baca pohon zakum itu seperti apa, ternyata pohonnya itu berduri, ibu-ibu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di mana pohon berduri itu kalau masuk ke kerongkongan ya hamba Allah maka akan tersedak. Ya. Na'udzubillah. Jangan ibu-ibu coba-coba pengen makan pohon zakum. Ya. Kita yang enak-enak aja. Ya, kita pengennya makan buah delima. Oh iya, buah delima juga ada dalam surganya Allah. Ya, buah tin, Masya Allah. Famali'una minhal butun, insyaallah. Dan orang-orang yang memakan pohon zakum itu maka ya, rasanya perutnya sebah. Apa sebah tuh kayak penuh gitu loh. Ya, lapar, nggak ada makanan yang masuk, tapi sama Allah keadaannya tuh apa? Bahasanya sebah tuh, Bu. Di dunia aja kalau kita perutnya penuh kan nggak enak. Ya, sama aja. Dan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah akan Allah Subhanahu wa taala sediakan air yang mendidih. Apa kata Allah? Fasyaribuna syurbal him. Airnya air yang sangat panas. Ya, subhanallah. Na'udzubillah summa na'udzubillah, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari api neraka. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah sebutkan tentang masalah surga dan neraka. Dan mari kita kembali ke hadis yang ke-14 ini. Apa kata Rasulullah SAW? Hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu diliputi dengan berbagai macam kesenangan yang mengundang syahwat. Contoh misalnya, Rasulullah SAW melarang kita untuk berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jadi di dalam Islam tuh nggak ada yang namanya pacaran. Ya. Kenapa? Karena apabila ada dua orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, dan itu bukan mahram, maka yang ketiganya adalah syaitan. Sekarang ibu-ibu zaman di mana perzinahan sudah merajalela. Banyak nggak laki-laki dan perempuan yang belum menikah berdua-duaan? Banyak. Ya, berarti kan neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Atau misalnya, ya, orang-orang hari ini banyak untuk menghilangkan kejenuhan, kecapean, terutama di Yogyakarta ini, pelariannya kemana ibu-ibu? Ke diskotik, iya mboten? Pelariannya kemana? Minum-minuman keras. Pelariannya kemana? Main wanita. Ya. Mereka larinya ke sesuatu yang menyenangkan, tapi lupa bahwa sesuatu yang menyenangkan di dunia itu ternyata ada larangannya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk mabuk. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk berzina, main wanita. Allah Subhanahu wa taala melarang ya seseorang untuk ya untuk diskotik, itu berarti mendengarkan joget-joget gitu kan. Ya, dan itu semuanya adalah sesuatu yang mendekatkan hamba Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa hujibatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang nafsu tidak menyukainya. Contoh, sedekah. Sedekah ini adalah amal salih yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Manusia sejatinya, fitrahnya itu pengen memiliki semuanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari segala nikmat pengennya dipek dewek. Apa Bu dipek dewek ki? Ya dimiliki oleh sendiri. Ketika dia harus mengeluarkan untuk orang lain, itu kira-kira ibu-ibu, orang yang tidak biasa bersedekah itu berat apa berat? Pasti berat. Sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kita. Dan itu kalau dikerjakan, ya maka Allah akan mendekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seorang gadis yang dia menyukai lawan jenis, dan ini fitrah, boleh, ya. Daripada gadis menyukai perempuan, ya. Kemudian dia tahu bahwa pacaran itu dilarang, bahwa berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram itu mendekatkan dirinya kepada zina. Dia suka kepada laki-laki, tapi dia menahan. Ya Allah, saya tidak mau terjerembab ke dalam dosa. Ya. Maka aslinya hatinya itu atau nafsunya itu suka atau enggak ketika dia harus menahan tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kan dia harus sabar. Ya. Ditambah lagi misalnya berkawan dengan anak-anak zaman sekarang yang mungkin kalau nggak punya pacar, misalnya ada anak kita tuh pengen menjaga dirinya nggak punya pacar, teman-temannya semua punya pacar, pasti dia akan dibully, dinyinyirin oleh teman-temannya.
Oh, kamu gadis yang nggak laku, gitu ya. Itu kan sesuatu yang dibenci sebenarnya. Nggak enak dia dikata-katain orang yang nggak laku. Tapi dia bersabar. Maka dengan sabarnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan gadis ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, ibu-ibu kayak gini nih. Ini kan sesuatu yang mendekatkan kepada surganya Allah. Ibu-ibu duduk di masjid, panas gitu kan ya, misal. Ya jenuh, pegel punggungnya. Ini sesuatu yang mengenakan enggak? Tidak. Beda dengan orang-orang yang berada di mana ibu-ibu? Enggak semua yang ke mall itu mendekatkan ke dalam neraka ibu-ibu. Ibu-ibu yang bilang kafe yang menjual minuman keras misalnya, ya. Outlet yang menjual minuman keras. Di situ disediakan wanita setengah telanjang, ya kan? Ada tuh ibu-ibu sekarang. Terus ruangannya pakai kipas kayak di Masjid Mutiin ini atau pakai AC biasanya? AC, kursinya empuk, ya pelayan-pelayan yang siap menuangkan minuman-minuman keras. Kira-kira bagi manusia tuh menyukai nggak hal-hal yang demikian? Suka, ya. Tapi ternyata sesuatu yang disukai itu bisa mendekatkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya ibu-ibu, kita hidup di dunia ini harus bersabar, sabar sampai kapan? Sampai Allah mencabut nyawa kita. Sabar untuk apa? Sabar menahan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena sabar itu kata Syekh Utsaimin, ya, macamnya ada 3. Yang pertama sabar dalam mentaati Allah, ya. Kalau ada perintah dari Allah kita laksanakan dengan penuh kesabaran walaupun konsekuensinya dinyinyirin oleh orang-orang sekitar. Ya, kemarin saya ketemu sama jamaah. Beliau orang Jawa Timur, kata beliau, Ustazah, awal saya pakai kerudung rodo panjang tuh saya dinyinyirin sama masyarakat saya, ya orang Jawa Timur. Apa kata masyarakatnya, orang kampungnya? Mbak, ruku koyo dipakai, gitu ya. Ya, jarene kudung kok yang panjang itu rukuh, katanya ya. Tapi beliau bersabar. Saya bersabar Ustazah, alhamdulillah. Ada lagi dia pakai kaos kaki, ya. Dinyinyirin sama temennya, kademen po, gitu ya. Padahal yang namanya menutup aurat, kaki, bagian dari aurat itu adalah sebuah kewajiban. Jadi ibu-ibu, yuk saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, ini nasihat untuk saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semuanya dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Ya, sabar. Ya, ketika kita pengen tidak terjerembab ke dalam dosa dan maksiat, konsekuensinya juga ada. Ya tadi dinyinyirin lah, ya diolok-olok lah, sabar. Kita di dunia cuma sebentar, sabar. Lelah, penat itu wajar karena kita masih di dunia. Ya. Yang ketiga, sabar dengan takdirnya Allah. Kalau ada seseorang dia dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan suaminya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan kakaknya, diuji dengan adiknya, diuji dengan apa? Dengan ibunya, maka sabar. Itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita menyikapinya Ustazah? Kalau itu adalah takdir yang tidak kita harapkan, yang tidak menyenangkan, maka kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan dan semoga kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berada di dunia ini harus sabar ibu-ibu. Sabarnya untuk apa? Untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Semoga dengan kita bersabar di dunia, Allah angkat derajat-derajat kita di surganya Allah. Semoga dengan sabarnya kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan dengan sabarnya kita di dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Amin. Allahumma amin. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.